Halo teman-teman, apa kabarnya? Semoga kalian diberikan kesehatan oleh Allah yang Maha Kuasa dan selalu mendapatkan perlindungan dari Tuhan yang Maha Kuasa. Amin ya Robbal Alamin. Ya teman-teman, jangan lupa seperti biasa ya, tonton video saya ini sampai habis, sampai selesai. Jangan di skip biar tidak gagal paham tentang pengalaman pribadi saya. Dan yang kedua laginya, jangan lupa klik subscribe-nya yang berwarna merah beserta loncengnya, biar pertama teman-teman semua secara otomatis bisa mendapatkan notifikasi atau pemberitahuan bila mana saya sedang mengupload video-video terbaru. Dan yang kedua laginya, klik subscribe-nya agar sebagai motivasi saya lebih semangat untuk selalu mengupload video-video terbaru dan barangkali bermanfaat bagi teman-teman semua yang menonton channel YouTube Abidi ini. Sedikit hanya cerita teman-teman, berbagi tips saja. Jadi saya ini kan sudah hampir 1 minggu terkena yang namanya kolesterol tinggi, teman-teman. Saya dikasih obat sama dokter saraf, itu namanya Vinofebrinat yang 100 mg. Itu diminumnya itu habis duhur, teman-teman. Nah, jadi begini teman-teman, ini sih tips dari saya. Barangkali teman-teman juga cocok dan bermanfaat. Ya, alhamdulillah ya teman-teman ya. Nah, ini saya hanya ngasih tips bagi teman-teman yang sedang memiliki penyakit psikosomatik panic attack anxiety ini. Saya pertama ini memiliki riwayat hipertensi, teman-teman. Awalnya sakit saya muncul psikosomatis ini diakibatkan oleh hipertensi, yaitu 215/106, tinggi sekali, teman-teman. Pada saat itu, saya pertama kali itu dirawat di rumah sakit. Nah, ditambah lagi, akhirnya saya terdiagnosa yang namanya penyakit ini psikosomatik. Minggu kemarin saya baru cek laboratorium, ternyata hasil kolesterol saya tinggi. Jadi lengkaplah sudah teman-teman. Hal ini dikarenakan apa? Pertama, dari pola makan saya yang tidak sehat. Saya merasakan itu teman-teman. Yang kedua, dari stres ataupun tekanan dari pekerjaan, terutama dalam menghadapi pekerjaan ya teman-teman ya. Jadi saya nih bisa melihat kalau misalkan hari ini saya lagi katakanlah akan menjalani pekerjaan yang berat ya teman-teman di kerjaan saya. Saya sudah menyiapkan dari sedini mungkin persiapan-persiapan. Karena saya sendiri tanpa ada tekanan pun yang namanya penyakit psikosomatik ini pasti muncul dengan sendirinya. Apalagi ada penyebabnya, yaitu stres atau merasa tertekan, pikiran yang berlebihan, itu akan muncul gejala-gejala teman-teman. Jadi tips saya itu teman-teman, di pagi hari ini saya tahu nih hari ini akan menghadapi pekerjaan yang membutuhkan energi ataupun pikiran yang akan berlebihan di teman-teman dalam menghadapi pekerjaan saya di hari ini. Saya dari pagi itu udah standby teman-temannya. Pertama itu saya sarapan pagi itu udah menyiapkan buah-buahan untuk bekal di kantor. Pertama pagi itu saya habis sarapan itu minum yang namanya obat dari psikiater. Itu pagi hari itu saya minum Nofresh dulu teman-teman. Nofresh itu tujuannya untuk menghilangkan rasa kecemasan ya, kekhawatiran di tubuh, jadi ngerasa kita itu good mood gitu atau memiliki mood yang baik teman-teman. Nah setelah itu jam 7 saya minum Nofresh itu, jam 11 saya makan lagi teman-teman. Itu ya makanan kecil katakanlah bubur ya teman-teman ya. Gitu. Saya minumlah dari dokter psikiatri juga namanya Clobazam. Itu Clobazam itu untuk saraf otot di otak biar lemas teman-teman ya, artinya tidak tegang gitu. Jadi yang mengkhawatirkan itu nantinya kalau kita panik dan tegang itu akan menyebabkan ya itulah gejala-gejala seperti hipertensi teman-teman ya, bahaya juga. Minumlah saya Clobazam. Setelah itu saya ditambah juga habis makan bubur, di siangnya itu saya makan seperti yang obat penurun darah tinggi, belimbing ataupun buah belimbing ataupun buah naga teman-teman. Nah itu pun saya sudah menyiapkan diri teman-teman ya, agar saya itu bekerja bisa maksimal.
ternyata karena di pekerjaannya itu membutuhkan apa namanya, katakanlah pikiran yang akhirnya berat ya teman-teman ya, membuat kita stres gitu ya, tertekan di saat kita bekerja itu tetap ke teman-teman. Padahal saya sudah mempersiapkan diri gitu. Tetap pada saat saya menghadapi pekerjaan seharian itu, ternyata saya tidak kuat teman-teman. Nah, kebetulan saya kan punya apa namanya tensi digital ya. Kita beli di Tokopedia ataupun di Shopee, murah itu teman-teman harganya ya. Jadi saya selalu bawa-bawa di kantor teman-teman, gitu. Untuk mengontrol hipertensi setiap waktu. Kalau saya pusing, saya cepat apa namanya melakukan cek eh, tekanan darah itu yang digital itu teman-teman itu. Karena apa saya tidak mau kecolongan? Karena kata dokter saraf, Pak, lebih mending kekurangan darah. Paling gejala fatalnya adalah pingsan. Kalau kekurangan darah teman-teman ya, pusing, kelayangan itu dan pingsan. Setelah itu diinfus juga udah kembali normal. Tapi kalau Bapak sudah terkena yang namanya hipertensi, itu fatal, Pak. Gitu. Yang pertama yaitulah bisa menyebabkan yang namanya penyakit stroke, yang kedua laginya bisa menyebabkan pembuluh darah pecah atau kematian, teman-teman. Jadi saya itu selalu waspada karena saya background-nya itu pada saat itu saya punya riwayat darah tinggi. Asal muasal saya apa namanya hipertensi, apa asal muasal saya psikosomatik ini dari hipertensi. Terus karena uh, dicek laboratorium segala macam sehat, terdiagnosalah saya kena psikosomatik. Pada saat saya menghadapi pekerjaan nih di hari ini teman-teman ya, di hari kemarin itu luar biasa teman-teman, stresnya, tekanannya itu ya, akhirnya darah saya itu naik teman-teman. Padahal saya sudah mempersiapkan segala sesuatu amunisi itu karena saya sudah memperkirakan bahwa hari ini akan menyedot pikiran atau tekanan yang luar biasa, stresnya gitu, baik dari segi energi ya maupun dari pikiran itu pada hari kemarin tuh teman-teman. Nah, akhirnya saya sendiri begitu selesai eh, jam katakanlah siang ya, jam 2 itu, nah saya coba makan lagi teman-teman ya, gitu. Setelah makan lagi, makan berat ini teman-teman ya, kan saya makan itu per 3 atau 4 jam teman-teman, biar energinya nggak cepat habis. Maklum yang namanya kena penyakit psikosomatik ini mudah sekali habis energi itu teman-teman. Karena apa? Ya itulah, kalau sudah kita stres, kalau kita sudah tertekan itu mengkonsumsi kalorinya itu cepat sekali gitu. Jadi di luar dari batas normal mengkonsumsi kalorinya. Akhirnya kita mudah lemah, mudah lemes. Karena apa? Ya itulah, kita memiliki penyakit yang namanya panic attack atau serangan panik, kecemasan yang berlebihan maupun psikosomatis. Jadi saya introspeksi diri selama setahun lebih ini, saya sudah tahu strateginya. Walaupun saya sudah tahu strateginya, tetap teman-teman, kemarin itu saya ibarat kalau orang perang itu tetap masih kalah. Begitu saya menghadapi pekerjaan yang luar biasa stres, tekanan, dan capek energinya, begitu saya tensi, ternyata teman-teman itu tensi saya 174/106 teman-teman. Kaget saya teman-teman di situ. Wah, tambah panik lah karena saya merasa tahu ya tensi saya tinggi. Akhirnya saya cepat minum yang namanya obat penurun darah tinggi teman-teman, yang 10 mili amlodipin itu. Saya minum itu teman-teman. Terus saya hajar lagi sama buah belimbing, makan gitu 2. Pengen cepat turun darah ini, jangan terus naik teman-teman. Karena apa? Fatal teman-teman. Itu buah belimbing itu untuk menurunkan ya hipertensi. Jadi saya minum buah belimbing dua buah teman-teman. Setelah minum apa namanya, setelah makan jam 2 itu, terus saya minum amlodipin yang 10. Biasanya saya kalau misalkan minum obat itu hanya sewaktu-waktu teman-teman ya. Semuanya juga sewaktu-waktu. Obat itu saya minum. Cuman di saat saya membutuhkan nih, dilihat pekerjaan saya pada hari ini akan berat, ataupun kita menghadapi sesuatu hal baik di lingkungan maupun di rumah tangga akan berat, itu saya sudah mempersiapkan diri teman-teman, segala sesuatunya baik itu obat, buah-buah apa, makan makanan maupun minuman gitu teman-teman ya. Saya tahu bahwa besok akan ada sesuatu pekerjaan yang berat yang menyedot energi dan pikiran ya teman-teman ya. Udah mempersiapkan diri. Tetap pada ujungnya saya kalau perang itu kalah teman-teman. Tekanan darah saya naik, saya langsung jam 2 itu dari pagi sampai siang itu banyak banget pekerjaan di kantor saya. Akhirnya saya mengalami yang namanya stres mungkin ya, tekanan, akhirnya darah saya naik mudah sekali. Sebelum saya terkena apa namanya psikosomatik ini, saya itu alhamdulillah teman-teman, paling tinggi-tingginya darah itu cuma 130.
semenjak saya terkena namanya riwayat darah tinggi kemarin itu teman-teman ya, yang sebelum saya divonis psikosomatis itu cepat sekali maka gejala saya hipertensi terkena hipertensi itu teman-teman. Salah makan sedikit, darah tinggi saya langsung naik. Terlalu stres sedikit atau terlalu tertekan sedikit, darah tinggi saya itu naik gitu. Baik itu darah tinggi maupun kolesterol. Jadi yang saya alami ini dua teman-teman ya. Yang sangat sensitif di badan saya itu dua, hipertensi dan kolesterol. Kebetulan saat ini saya sedang mengalami yaitu kolesterol tinggi dan teman-teman dan stres di pekerjaan gitu. Dan energi juga merasa capek. Akhirnya saya jam 2 minum obat, minum obat amlodipin yang 10, hajar buah belimbing. Karena merasa panik melihat tensi darah tinggi teman-teman. Setelah itu saya rutin kontrol diri, berusaha relaksasi, tarik napas yang sudah saya lakukan setiap ini ya teman-teman, setiap waktu. Kalau dulu saya rutin lakukan, sehari itu bisa 2 kali teman-teman. Seiringnya waktu sekarang itu jadi saya sudah mengetahui strateginya. Tetap saya tidak bisa melepaskan pengalaman-pengalaman yang sudah saya terapkan selama setahun lebih ini teman-teman. Tetap akan saya pakai sewaktu-waktu seperti contoh kayak self healing atau menghipnotis itu teman-teman. Akan saya gunakan pada saat saya membutuhkan. Terus yang kedua laginya ya seperti obat-obatan yang katakanlah pamungkas ya teman-teman, kata dokter itu jangan diminum setiap hari, minumlah sewaktu-waktu. Itu pada saat saya membutuhkan itu saya butuh teman-teman untuk dikonsumsi gitu. Relaksasi, meditasi itu. Kalau dulu saya rutin semuanya dilakukan. Seiringnya waktu, alhamdulillah atas kun fayakunnya Allah yang Maha Kuasa memberikan saya perubahan sedikit demi sedikit, mengalami perbaikan. Sekarang sudah mendekati 90% atau 95% teman-teman, atas izin Allah juga. Jadi saya melepaskan semuanya, saya gunakan sewaktu-waktu. Tapi tetap yang namanya pola makan dan pola pikir saya tetap jaga teman-teman. Sore karena badan merasa lemas teman-temannya gitu ya. Akhirnya saya merebus daun salam. Katanya daun salam itu bermanfaat untuk menurunkan yang namanya kolesterol dan hipertensi teman-teman. Jadi kemarin saya itu bikin daun salam, rebusan air daun salam. Itu di situ ada nanti penjelasannya teman-teman ya, di video dalam meracik rebusan daun salam itu. Jadi untuk teman-teman di sini yang memiliki penyakit psikosomatik panic attack anxiety ini, awas, hati-hati, karena penyakit serangan panik atau psikosomatik ini itu akan sangat berkaitan dengan yang namanya hipertensi dan kolesterol gitu. Karena hipertensi dan kolesterol itu akan kalau kitanya panik nih teman-teman ya, cemas, terlalu stres dan tertekan, akan menyebabkan pembuluh darah semakin ini teman-teman, menyempit gitu. Nah itu jadi akhirnya aliran darah tidak normal itu teman-teman. Makanya saya pun kemarin itu semua obat itu saya gunakan teman-teman. Dari obat psikiatri, terus obat dari dokter spesialis jantung gitu, udah saya hampir nggak diminum itu selama 10 bulan, saya minum yang namanya clopidogrel itu teman-teman, untuk melancarkan pembuluh darah dari otak ke jantung gitu. Habis clopidogrel itu obat-obat pamungkas saya teman-teman ya, clopidogrel itu ya. Itu terus yang kedua lagi juga amlodipin. Amlodipin itu yang saya gunakan obat penurun darah tinggi itu kebanyakannya yang 5 mili. Kemarin saya minum yang 10 mili gitu, karena saya tahu saya harus menggunakan senjata pamungkas di sini gitu. Jadi saya clopidogrel, terus amlodipin yang 10 mg, dan saya juga minum obat penurun kolesterol juga sama. 3 itu teman-teman. Itu obat 3 itu obat pamungkas saya teman-teman. Tidak pernah saya minum setiap hari. Mungkin saya minum itu sebulan sekali, tapi nggak langsung kompak. Cuman pada hari itu teman-teman kompak, satu hari saya minum semuanya teman-teman. Tapi dijeda ya, batas ininya jamnya itu teman-teman. Nah, alhamdulillah begitu sore saya cek, pulang dari kantor, darah saya kembali normal teman-teman. Bukan normal ya, karena batas yang normal itu kan 120/80 teman-teman. Saya di situ masih 135 teman-teman per 87 gitu. Jadi untuk para pejuang psikosomatik panic attack anxiety ini
tetap waspada terhadap pola pikir ya, dan pola makan. Karena kalau pola makan salah pun akan menyebabkan yang namanya penyakit kolesterol dan hipertensi. Apalagi ditambah pola makan salah, ditambah lagi pikiran terlalu stres atau merasa tertekan teman-teman ya, baik dari pekerjaan maupun dari lingkungan gitu. Itu akan menyebabkan sangat sensitif sekali hipertensi teman-teman. Saya dulu waktu masih sehat itu teman-teman, seberat apapun namanya persoalan, baik itu di pekerjaan maupun di lingkungan sendiri, itu nggak pernah yang namanya darahnya sampai di atas 135 itu atau 140 teman-teman. Nah, pada saat ini saya sudah setahun lebih menderita penyakit ini, sangat sensitif sekali teman-teman. Itu yang namanya psikosomatik panic attack anxiety itu bisa menyebabkan gejala fisiknya itu. Seperti ya itu teman-temannya, kalau sudah panik itu ya darah langsung saya naik, pasti itu teman-teman. Nah, apalagi langsung lari ke jantung, jantung jadi berdebar-debar. Jadi kontak nih teman-teman ya. Kalau misalkan kita terkena namanya serangan panik atau kecemasan yang terlalu berlebihan nih teman-teman, karena akibat stres atau tekanan dari sesuatu hal apapun, baik di pekerjaan maupun di lingkungan sendiri itu teman-teman, itu biasanya itu dua yang dirasakan oleh kita itu. Yang pertama itu adalah pusing kelayangan. Nah, pusing kelayangannya itu harus dicek teman-teman, apakah dari apa gitu, apa kurang darah, apa mungkin darah tinggi teman-teman ya. Gitu. Menyepelekan ini teman-teman ya, jangan menyepelekan badan ya, karena yang namanya hipertensi itu secepat kilat ininya ya, apa namanya, fatal penyebabnya ya, itu teman-teman, dibanding penyakit-penyakit yang lain. Karena penyakit kayak diabetes itu kan membutuhkan waktu lama, tapi ya yang fatal itu adalah penyakit dua, menurut saya ini teman-teman. Pertama adalah hipertensi, yang kedua adalah penyakit serangan jantung. Itu yang menyebabkan, ya katakanlah penyakit fatal lah ya, mungkin bisa menyebabkan penyakit yang namanya M gitu ya, atau kematian gitu teman-teman. Jadi saya jaga itu gitu. Karena dokter pun ngomong, mendingan Bapak itu terkena darah rendah, paling ujung-ujungnya pingsan setelah diinfus selesai. Tapi kalau sudah darah tinggi itu Pak, kita berpacu dengan waktu. Nah, itu teman-teman. Bagi teman-teman di sini kalau merasakan gejala-gejala fisik, baik itu pusing kelayangan, jantung berdebar, gitu ya, keringet dingin merasa keluar, teman-teman ya coba apa namanya, jangan pasrah ya, jangan hanya kita bisa berucap, ya Allah saya minta sehat, karena sekali lagi teman-teman, Allah tidak akan merubah nasib manusia jika manusia itu tidak merubahnya sendiri gitu. Kita berdoa boleh teman-teman, tapi kita lakukan tindakan nyata, yaitu misalkan kita rebus daun salam, yang murah meriah lah, itu kan bisa memanfaatkan bumbu dapur teman-teman ya. Rebus daun salam, kita beli buah belimbing, barangkali di pasar murah harganya sekilo 10.000 teman-teman itu. Coba itu teman-teman, konsumsi rutin teman-teman. Bagi Anda yang memiliki darah rendah, Anda coba searching di Google apa obatnya gitu ya, jamu-jamu tradisional. Untuk pejuang psikosomatik dan panic attack anxiety ini, Anda harus tetap waspada, jangan merasa Anda itu terbebas, karena penyakit ini teman-teman, walaupun sudah sembuh, kata dokter psikiatri, sewaktu-waktu bisa muncul kembali, entah itu kapan. Gitu. Kalau orang sudah terkena, itu nggak bisa hilang total seumur hidup teman-teman ya, gitu. Itu akan muncul kembali teman-teman, kata dokter psikiatri gitu. Apa? Karena ada dua penyebabnya. Yang pertama itu mungkin faktor genetik teman-teman. Karena apa? Keturunan. Mungkin orang tua kita dulunya punya lemah mental segala macam, akhirnya menurunkan ke kita sebagai anak. Mungkin anak 5 tidak semuanya kena, mungkin ada satu orang yang kena teman-teman ya. Namanya kita genetik. Kedua laginya, emang basicnya kita orangnya itu terlalu perfeksionis. Akhirnya segala sesuatunya terlalu dipikirkan. Hal ini yang sepele dipikirkan, hal yang sedang dipikirkan, hal yang besar apalagi dipikirkan. Ini A dipikirkan, B dipikirkan, C dipikirkan. Itu orang-orang perfeksionis itu rawan sekali akan namanya penyakit anxiety, panic attack, ataupun psikosomatik ini teman-teman. Makanya sangat susah hilangnya teman-teman, karena berhubungan dengan perasaan dan pikiran teman-teman. Jadi sekali lagi, walaupun Anda sudah merasa sembuh total gitu teman-teman ya, jangan merasa bangga dulu, Anda tetap lakukan waspada pola hidup sehat teman-teman. Lakukan itu teman-teman. Itu saja teman-teman, berbagi tips informasi untuk pejuang psikosomatik panic attack anxiety ini. Semoga Anda cepat sembuh dari penyakit ini dan semoga Anda bisa normal dan sehat kembali seperti sedia kala teman-teman ya. Amin ya robbal alamin. Teman-teman, ini saya siapin daun salam sekitar 10 sampai 14 lembar.
Ini saya siapin sekitar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ya teman-teman. Sekitar 3 gelas. Nanti akan menyusut jadi 2 gelas. Ini 1, 2, nah ini saya 3 gelas teman-teman ya. Nah caranya teman-teman, kita panasin dulu sampai mendidih, tapi jangan sampai mendidih banget. Kita tunggu, nanti kalau sudah mendidih, daun salam kita masukin. Itu teman-teman. Teman-teman, sebelum sambil nunggu air itu mendidih, kita cuci dulu daun salamnya ya teman-teman ya, biar bersih. Yang sudah saya tadi hitung itu ada sekitar 13 itu. Biar bersih teman-teman. Kita nanti samping piring udah bersih, kita tinggal nunggu air itu mendidih. Nanti kalau sudah mendidih baru kita masukkan ke panci teman-teman. Ya teman-teman, sekarang air sudah mendidih, kita masukkan ya daun salam itu ke dalam panci. Kemudian kita tunggu 10 menit sampai 12 menitan teman-teman. Ya teman-teman, sekarang sudah mendidih air rebusan daun salam. Kita matiin teman-teman. Lalu kita biarkan dulu beberapa menit biar saripati dari daun salam ini bisa menyatu dengan air. Kita tunggu ya teman-teman ya sampai dingin atau setengah hangat kuku lah airnya itu. Teman-teman, ini sudah dingin air rebusan daun salam, kita tumpahkan ke gelas. Ini dapat kurang lebih mungkin 1,5 gelas ya teman-teman ya. Kita biarkan dulu air ini untuk diminum. Kita tinggal siap saji teman-teman.